Selamat siang, saya atas nama Virginia Koreluji dengan NIM 20030300109 kelas C program studi Sosiologi semester 2 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana. Siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas ke-9 mata kuliah Teori Sosiologi Klasik, review buku dengan judul Alasan Sosiologi oleh George Simmel dan Bion. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Sosiologi ilmu masyarakat dulu memahami dirinya sendiri dengan cara tertentu yang mengaitkannya dengan alasan negara ini. Contohnya di sini adalah ilmu sosial. Kelompok yang setuju dengan pernyataan ini, misalnya cabang ilmu pengetahuan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat secara umum. Ilmuwan yang bermaksud baik ini melihat profesinya dari dalam alasan negara. Sosiologi tidak dipraktikkan secara terpisah dari praktik sosial lainnya. Jadi, alasan negara adalah cara untuk mengatur hubungan disiplin ilmu keluarnya. Bab 2, pembahasan. Bagian pertama, 1. Bangkit, jatuh, dan kembali dari sebuah konsep. Sosiologi naik ke dominasi tersebut bersama dengan konsep sentralnya berasal dari apa yang disebut derokrasi dan pembubaran tradisi obligasi daerah kota, perkebunan, kedaulatan, provinsi, universitas, serikat, dan gereja. Disosiasi ini dan karenanya sosiologi dihasilkan dari kemunculan kapitalisme industri. Itu membebaskan kekuatan baru dan menciptakan keseluruhan baru. Itu diidentifikasi selama abad ke-19 sebagai masyarakat. Kehidupan proses tidak diatur melalui norma-norma tradisional. Yang kedua, konsep dasar masyarakat dan komunitas. Masyarakat di sisi lain adalah kondisi di mana orang-orang modern benar-benar hidup. Itu yang mereka miliki. Masyarakat mereka mungkin mengandung sesuatu yang tidak diketahui, potensi perubahan dan perkembangan. Untuk mengungkap potensi tersebut akan ditunjukkan ke jalan depan untuk membangun atau bereksperimen dengan apa yang orang-orang lakukan. Komunitas adalah bentuk sosial yang hilang atau terancam bahaya di zaman kondisi modern. Sosiologi berusaha membangun kembali pola yang hilang atau rusak ini. Di disposisi mundurnya itu berasimilasi menjadi konstitutif, esensial bahan, norma, dan nilai dari luarnya. Bagian yang ketiga, penegasan metodologis sosiologi sebagai orang luar internal. Konsep dasar sosiologi menentukan hubungannya dengan masa kini. Itu gagasan di atas adalah bahwa konsep dasar sosiologi komunal membuatnya terlihat saat ini seolah-olah dari masa lalu, tidak lagi seperti dulu. Etnososiologi mungkin sejajar dengan mereka sekarang, tetapi tanpa alasan tipe ideal sonet. Mungkin lebih bingung olehnya daripada secara sosiologis mahir. Tipe ideal sosiologi sosial masyarakat harus memungkinkan disiplin untuk melihat saat ini seolah-olah di depannya sebagai tidak atau belum atas apa yang bisa terjadi. Bagian keempat, pengelompokan skala kecil dan formasi yang lebih luas. Contoh Simmel tentang sosiologi yang didirikan pada kategori interaksi adalah analisisnya tentang sosiabilitas. Sosiabilitas artinya interaksi yang dengan sendirinya menjadi alasan peserta untuk bergabung di pengumpulan. Dalam interaksi lingkaran sosial bukanlah alat untuk mencapai tujuan, tetapi tujuan itu sendiri
dan dipraktikkan oleh alasan itu sendiri. Definisi Simmel tentang masyarakat adalah bahwa ia ada ketika pernah sejumlah individu melakukan interaksi. Saat bersosialisasi, interaksi dipraktikkan. Masyarakat itu sendiri juga dipraktikkan. Masyarakat yang bersosialisasi adalah masyarakat didirikan atas dasar interaksi semata, masyarakat dalam bentuk yang murni. Bagian kelima, alam dan masyarakat. Simmel membedakan alam dan masyarakat dan mempertahankannya keberadaan yang terakhir sebagai suatu sistem. Tidak seperti yang sebelumnya, tidak diperlukan pengamat terpisah. Perbedaan tampaknya nyata. Bagaimanapun bahwa elemen unsur-unsur alam tidak dapat mengetahui bahwa mereka merupakan sistem alam. Manusia mungkin tidak tahu bahwa interaksi mereka terdiri dari semua atau seluruh masyarakat, namun mereka bisa mengetahui hal itu. Yang keenam, Simmel dan kondisi modern. Masyarakat seperti itu dibentuk dalam interaksi. Kehidupan modern atau overboard berbeda dengan konten objektif dan keperluan teknis. Di tempat interaksi ada ide-ide yang mengungkapkan tujuan. Simmel desain menetapkan formasi sebagai juga asosiasi yang berkemauan dan diarahkan pada tujuan, didirikan pada prinsip dan lingkaran rasional, diatur di sekitar ide pemersatu. Kelompok-kelompok sosial modern tidak disatukan secara interaktif. Mereka terintegrasi melalui ide-ide yang mengungkapkan tujuan dan nilai. Bab 3 penutup. Kesimpulan, pertanyaan sosiologi sentral Simmel tentang apa dalam masyarakat itu sebuah jawaban yang sepadan dengan kondisi modern. Kelembagaan antar perantara merupakan mempraktikkan masyarakat modern berskala besar. Mereka adalah kerabat dalam praktiknya dengan pengamat Simmel dan orang luar internalnya Luhmann yang mensintesis masyarakat dalam teori. Sintesis yang dihasilkan dalam teori oleh sosiolog orang luar internal dibuat praktis oleh perantara kelembagaan dengan media sosialisasi. Ini harus membuka prospek untuk berkembang sosiologi interaksional yang cocok dengan kondisi modern berskala besar.